saking kencangnya gitu. Mungkin dia kecepatan tinggi karena dia menganggap tadinya ini tidak diberhenti di sini, surat jalan gitu. Oh iya, kamu kaget semuanya gitu. Jadi langsung mati semua lampu di kereta itu. Apakah Bapak sempat melihat kereta ini berhenti berapa lama, lalu kenapa apa penyebab? Ya karena mungkin semua kaget ya. Jadi penumpang dari kereta KRL ini dulu yang turun gitu. Setelah itu orang mulai mencari lokasi tabrakannya. Lalu dari pihak PJK baru kontak untuk datang ambulans, polisi apa semua. Makanya ini banyak yang ambulans yang ada di sini. Kalau melihat di dalam ini, kira-kira Bapak melihat ada beberapa korban Pak yang terjadi akibat? Kita nggak bisa karena itu kan pada cukup banyak ya, dan itu gerbong masuk gitu loh. Jadi kita nggak tahu berapa di dalam sebenarnya. Mudah-mudahan nggak ada yang meninggal ya. Ini sekarang kayaknya dari tadi udah ada 60 keluar ini dari gerbong yang ditabrak gitu. Berarti sudah cukup lama proses evakuasi hingga saat Iya, ini. terus saya evaluasi. Bapak sendiri tadi tujuannya mau ke arah mana Pak? Sebenarnya saya berhenti di sini, tapi karena begitu kereta saya duluan mendahului ini, saya biasa beristirahat ngopi di sini gitu. Terus terjadi itu, saya baru 10 menit di tempat warung itu. Saat kejadian terlihat asap Pak di dalam. Asap besar, asap. Sampai ke sini kok asapnya. Jadi kayak seperti bom yang meletus gitu. Siap, terima kasih Bapak. Ya saudara, memang jika dapat lihat situasi saat ini proses evakuasi masih dilakukan oleh petugas karena memang untuk kejadian yang terjadi pada sekitar pukul 9 malam tersebut ini terjadi tabrakan atau tabrak dari kereta Argo Bromo yang menabrak kereta rel listrik atau KRL tujuan Bekasi di stasiun Bekasi Timur. Yang dimana memang saat ini dari pihak KAI pun sudah memberikan permohonan maaf atas kejadian insiden ini, dan selain itu juga fokus utama yang dilakukan oleh KAI saat ini adalah terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan kepada korban atas kejadian insiden ini, yang dimana memang ini menjadi fokus utama. Selain itu juga proses penanganan medis yang dilakukan. Dan kemudian juga memang jika kita melihat bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul jam 9 malam, dan saat ini memang terlihat untuk proses evakuasi masih dilakukan. Selain itu juga petugas ini masih cukup banyak yang melakukan evakuasi, baik dari ambulan yang berdatangan hingga saat ini masih dilakukan. Jika kita melihat bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih sejam lebih masih dilakukan proses evakuasi hingga saat ini. Valen. Ariel, dalam proses evakuasi yang terus berlangsung hingga saat ini, para korban ini dibawa ke mana, Ariel? Ya Valen, memang informasi yang hingga saat ini kami dapatkan belum dapat dipastikan bahwa dari korban ini dibawa kemana, bahwa memang informasi sementara yang dapat kami pastikan dari korban tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu, Valen. Karena memang ini menjadi fokus utama dari pihak KAI terkait dengan dari proses evakuasi utamanya. Valen. Iya, Ariel, Anda berada di stasiun Bekasi Timur. Saya ingin memastikan apakah ada berapa lajur kereta sebenarnya di sana. Biasanya ini kan kereta api jarak jauh dengan komuter lain itu berbeda lajur ya. Tapi ini tabrakan terjadi dalam satu lajur. Bagaimana Ariel Anda menjelaskan hal ini? Ya Pak, memang untuk saat ini untuk kronologi dari pihak KAI pun masih belum dapat memberikan konfirmasi terkait dengan kronologi kejadian, Valen. Namun yang dapat kami pastikan hingga saat ini, jika dapat dilihat, untuk situasi saat ini masih mengutamakan dari proses untuk mengamankan atau menyelamatkan dari korban akibat dari tabrakan yang terjadi di stasiun Bekasi ini. Memang jika dapat dipantau dari visual gambar saat ini, ambulan ini cukup banyak, Valen.